Halo sobat Pondok Hukum, di sini ada gua David, Gua Ori. kami dari Pondok Hukum. Ya, jadi kita perkenalan dulu soal Bang Orik ini. Bang Orik adalah salah satu tim dari Pondok Hukum yang memang selama ini terbiasa untuk urusan merger, akuisisi perusahaan, ya seputar corporate lah, terkhusus di bidang permodalan ya Bang ya. Iya, betul. Oke. Jadi Bang, apa yang mau kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita mau bahas seputar ide yang dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Karena kalau kita lihat ya, kalau dulu waktu kita kecil itu kayaknya terbatas ide. Tapi melihat sekarang anak muda itu semua mereka udah tahu nih apa ide yang bisa jadi cuan, jadi duit, ya kan? Cuan. Terutama dalam artian perkembangan teknologi yang juga sudah mendukung. Jadi mereka terus kayak wah ini bagus nih untuk jadi ide. Nah itu yang kita mau bahas untuk di Sabtu siang hari ini. Oke. Ide yang ujungnya jadi cuan. Nah itu. Jadi ingat nih, kayaknya ada beberapa startup yang dia itu awalnya dari ide ya. Betul. Mungkin kalau sekarang itu yang terkenal apa ya? Gojek. Mereknya kan disebut. Iya betul. Nah, jadi kalau nggak salah Gojek itu kan dulu dia pengen naik Ojek. Ojek kapan ya? Dia pengen naik Gojek. Ya. Tapi dia susah nih, harus nego dulu abangnya nggak ada. Ya betul. Nego harga dulu, terus nyari abangnya dulu, terus ya pokoknya rumit lah. Terus dia munculkan lah itu aplikasi Gojek. Ide juga awalnya kan. Betul. Itu ide kalau sedikit kita bedah ya. Ide itu bermuncul dari foundernya yang notabene dia adalah pegawai. Dia pengennya mobilisasi cepat. Nah waktu itu kalau dia dari story mereka, dia itu ketemu sama ojek pangkalan. Nah, tapi di situ ada negosiasi harga. Akhirnya kan lama tuh, sementara dia butuh cepat untuk meeting kan. Makanya dari situ dia sama teman-teman yang lain, foundernya ini buatlah Gojek. Oke, kita ralat. Terus yang jadi driver 001 itulah ojek yang pertama dia temuin. Nah, mereka awal memang ide tadi kan berarti berkembang karena memang kebutuhan di masyarakat, ya kan? Kebutuhan masyarakat pun nggak kecil, berarti secara besar tuh. Nah itu yang berkembang terus sampai sekarang. Nah tadi makanya kita bilang ide itu muncul terkadang seketika, emang kadang memang butuh proses. Nah kita berbicara memang ide ini memang sudah di zaman sekarang itu yang prosesnya udah lebih cepat. Itu sih Fit untuk tahap awal. Tapi memang kalau ngomongin ide banyak banget memang terobosan-terobosannya. Betul. Termasuk payment gateway itu juga dia termasuk dari ide-ide ya. Betul. Kayak A few moments later. Oppo, terus kayak apalagi itu sekarang Flash ya kan? Iya. Kita nggak sebut merek ya. Iya. Betul. Itu kan memang dia itu kan awalnya kayak terobosan-terobosan, ide-ide yang sekarang dikembangkan terus jadi perusahaan besar sebenarnya. Tapi Bang, balik lagi ke masalah ide. Kayak kita, misal kita yang masih muda-muda ini yang under 20 lah. Iya. Punya ide. Betul. Misal apa ya ide yang menarik itu soal ini gelas. Jadi mungkin gini Bang. Aku punya ide masalah gelas ini. Yang kalau misalnya dimasukin air, dimasukin kopi, terus kita pencet, dia masak sendiri, terus jadi matang. Mungkin itu bisa jadi suatu penemuan kali ya. Udah ada belum ya yang kayak gitu? Udah pakai Tupperware. Pakai Tupperware. Pakai apa namanya? Bukan microwave. Tempat pemanas air itu loh. Oh iya. Udah ada. Berarti itu bukan jadi ide dong. Gak menarik lagi ya. Mungkin ide menarik kali ya yang bisa jadi cuan. Betul, harus ada ide menarik. Ide menarik. Apa ide menarik yang bisa jadi cuan? Nah, kalau ide menarik yang menjadi cuan, kalau kita berbicara teknologi itu, dulu itu semua teknologi itu semuanya sifatnya harus ada satu alat yang memang dia di tempat. Nah sekarang tahu nggak Fit? Kita bangun rumah pakai mesin printing. Mesin printing itu namanya konstruksi bangunan 3D printing. Jadi tapi ini bukan high rise konstruksi, tapi untuk rumah. Jadi pernah dulu waktu pegang juga untuk startup itu, dia rumah tipe yang kecil. Nah dia itu bangunnya pakai alat printing. Alat printing. Berarti digambar. Oh. Tapi nanti pas pengaplikasiannya itu ada mesinnya mesin beneran gede gitu, nanti kayak ada jarumnya tuh dia membentuk suatu sudut-sudut nanti di dalam rumah.
Nah itu untuk teknologi udah sampai segitu. Nah kalau berbicara makanan itu udah ada ide yang kayak tadi yang kita biasa pernah lihat, itu namanya cloud kitchen. Nah cloud kitchen ini membantu untuk anak-anak F&B ataupun pengusaha-pengusaha makanan ini. Dia nggak perlu repot lagi harus bayar sewa lokasi yang memang dia ada mejanya. Nah ini khusus mereka yang masak. Kalau chefnya itu langsung di pick up sama driver. Itu sih berbuat ide. Gitu. Ide-ide bagus ya, maksudnya bisa dibilang cukup terobosan baru lah. Iya betul. Nah kita berbicara perihal ide ini kayak gimana sih bisa jadi kenyataan. Iya, gimana cara Ya. eksekusi ide ini? Jadi memang tahap awal itu kan ide nih, pasti ide yang kayak kita berbicara ide itu kita berandai-andai ataupun kita ditulis dalam suatu kertas lalu kita research dan sebagainya. Nah pasti kan setiap ide itu pasti ada produk dong. Produknya apa? Ya. Nah memang tahap awal itu pasti butuh dana dari foundernya atau yang menemukannya nih lah ya, modalnya kan, untuk modalnya itu. Nah di saat itu si produknya terbentuk menggunakan dana daripada foundernya. Itu bisa dibilang namanya itu pre-seed, baru setelah itu ada seed sampai seri sampai seterusnya. Nah di tahap ini si founder tadi itu pasti akan menemukan satu market yang cocok buat dia. Nah namun kalau berbicara market pasti nggak cuma satu kali dong. Enggak dong. Pasti kan dia butuh suatu terobosan baru biar sampai market ini makin berkembang atau produknya makin berkembang. Iya. Nah di saat itu dia pasti akan butuh pendanaan. Oke. Modal tambahan. Modal tambahan yang memang dia butuh apa ya, support lah. Nah modal ini itu dari pendanaan bisa dari perusahaan, kita sebut sebagai venture capital atau modal ventura, atau dari angel investor atau single investor. Oke. Angel investor atau single investor. Ya, biasanya kalau venture capital biasa korporasi. Tapi kalau angel investor atau single ini, dia itu biasanya perorangan tapi dia punya konsorsium untuk dana. Oke. Nah, itu yang sekarang terjadi itu. Nah, cuman berbicara mengenai modalnya berapa, pasti itu tahapannya panjang nih. Misalkan nih kita bangun pondok hukum ya, contohnya pondok hukum. Yang saat ini juga membutuhkan investor juga untuk operasional dan sebagainya. Nah, pondok hukum ini sudah ada marketnya nih, siapa. Tapi kan kita nggak bisa jalan sendirian, karena kita butuh perkembangan lain. Nah, yang kita lakukan adalah kita persiapkan namanya pitch deck. Pitch deck ini isinya semuanya isi berapa biaya yang kita butuhkan sampai nanti perusahaan pondok hukum ini atau pondok hukum ini bisa mencapai targetnya. Nah, targetnya inilah yang dibutuhkan oleh investor. Oh, maksudnya berapa keuntungan? Ya, Oke. sebetulnya keuntungan itu bukan berbicara tapi valuasi saham. Valuasi saham. Misalkan kita sudah terbentuklah suatu perusahaan ini kan oleh founder-foundernya. Ada yang memang dia berbarengan masuk, foundernya bermasuk sama investornya. Ada yang founder duluan udah buat PT, lalu investornya masuk. Nah dari situ nanti founder ini di dalam PT itu kan ada pemegang sahamnya. Nah pemegang saham majority ini yang akan sebagai pengendali untuk menentukan berapa nih saham yang akan diberikan kepada investor baru. Nah biasanya investor baru itu kalau pengalamannya itu nggak lebih dari 20%. Investor baru minta 20%. Iya, Dari saham. dari saham. Oh, berarti ini bentuknya PT ya? Bentuknya udah PT, tapi memang kalau kita berbicara itu lebih baik ada bentuk PT. Karena apa? Konsumen itu akan percaya kalau memang dia ada bidang usaha dong. Masa dia nggak ada bidang usaha, berarti kan nggak ada legalitasnya tuh. Ya kan orang kan masih wah kok nggak ada legalitasnya. Gimana kita tahu bahwasannya perusahaan itu ada? Oh, berarti kayak misalnya aku punya ide. Mungkin kalau rice box udah biasa, rice bowl udah biasa. Ya. Aku mau bikin rice cone. Jadi Oke, lucu. nasi Ya. pakai cone es krim. Bisa. Rice cone. Kayaknya ide baru ya. Betul. Cuman mungkin masih sedikit. Itu cocok sih untuk yang diet. Betul. Nah, oke, jadi misalnya aku mau buat rice cone. Ya. Keren juga namanya ya. Aku punya ide. Berarti aku harus bentuk PT dulu. Bentuk PT dulu. Alasannya supaya ada saham tadi. Ada saham dulu. Oke. Jadi Bisa jadi gini Fit. Ada juga yang memang dia awam tidak tahu nih. Tapi datang ada pondok hukum kita kasih tahu kan. Advice lebih baik bentuk PT agar jelas di mana posisi founder, di mana posisi investor. karena ada kaitan pemisahan harta juga di situ ya. Tadi yang berhubungan sama berapa dana yang masuk yang nanti digunakan sebagai modal usaha perusahaan ya kan. Tujuannya biar apa? Jadi kan pada saat si founder ini menentukan oke, saya sudah bersama founder-founder lain sudah ada saham di dalam perusahaan, entah dia
70-30 atau 60-40 itu tergantung founder-foundernya. Oke. Nah, di situ kan pasti sesama founder ada namanya founder agreement. Founder agreement ini berisi kesepakatan bahwasannya masing-masing founder ini punya peran masing-masing. Misalkan si A cari investor, si B ngapa-ngapain. Yang kedua perihal bagaimana perusahaan ini bisa bergerak. Oke. Nah, terus yang ketiga perihal kalau seamit-amitnya foundernya itu keluar dari perusahaan. Itu ada klausul per klausul. Nah, ini ada hubungan juga sama tahap tadi. Iya. Yang kalau dia exit dari perusahaan, sahamnya gimana nih? Pasti dijual dong Iya, biasanya. entah dijual, entah di buyback oleh majority atau itu keputusan yang ada di dalam founder agreement tadi. Makanya penting itu di awal. Nah, setelah perusahaan establish berdiri, baru datang kepada investor. Baru nanti mereka negosiasi fit. Biasanya itu gini. Oke, kebutuhan perusahaan saya untuk 1 tahun sampai 3 tahun ke depan sebesar 2 miliar rupiah. Oke, itu datang ke investor. Apa yang meyakinkan kamu bisa meyakinkan saya kalau saya bisa ngasih kamu 2 miliar? A, B, C segala macam sampai itulah. Mulai dari siapa, udah usernya siapa, akuisisi user siapa dan sebagainya itu disampaikan ke dia. Nanti negosiasi. Oke, biasanya sih kalau dari yang sudah pengalaman terjadi, si investor akan offering, saya minta 20% dari 2 miliar. Jarang minta tinggi. Kenapa? Pasti akan berhalangan sama pengendali dong, majoritinya. Iya, betul. Itu ini kan berbicara mengenai kepentingan ya. Iya. Nah, itu sih di situ Fit. Oke. Oh, berarti sekarang kalau misalnya kita punya ide, bukannya nggak mungkin supaya ide ini diakuisisi, Betul, ujungnya jadi cuan. betul. Kayak Ricecon tadi ya. Bisa respon itu satu ide yang memang bagus bagi peruntukan yang memang dia bagus. Kayak Ricecon cuma segini ya kan. Ya jadi makan nasinya begini ya. Iya, itu ya kita berbicara tadi peluang kan. Ya kayak saya yang badannya besar. Iya. Dengan adanya Ricecon, Ya, jadi lebih sedikit oke. untuk ya, tapi kalau kayak kita makan Ricecon tiap hari ya sama aja. Ya itu makan Ricecon tiap jam. Sama aja bohong. Iya, Oke. itu sih. Jadi pada intinya Fit, teman-teman semua, kami dari Pondok Hukum itu ya, ini mungkin statement close dari aku, nanti David bisa tambahkan. Ide itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang kayak wah lu gila ya, ide lu gila, itu nggak ada marketnya. Nah, orang yang berbicara begitu tanpa sebab pasti kayak ini cuman ini mah udah ada, ini mah udah ada gitu loh. Kayak kita nih, kita Pondok Hukum sudah ada duluan dong pesaing-pesaing kita, tapi kan masing-masing punya pembeda dan masing-masing punya planning. Betul. Perusahaan A sama B walaupun sesama kompetitor pasti beda dapurnya. Oke. Nah, itu sih kalau statementnya adalah nggak perlu takut soal ide, karena di era 2023 sampai ke depannya itu teknologi berkembang, ide itu sangat dibutuhkan. Oke. Nah jadi ini Bang, misal gua mau fokus kembangin si Ricecon, Ya, oke, balik lagi ke Ricecon. Oke. berarti bisa dong Bang bantu untuk cari-cari investor? Bisa ya. Yang jelas harus tahu dulu. Oh. Kira-kira Ricecon ini kalau dimakan, kita namanya uji sampling lah. Uji Bisa sampling. dibilang. Atau kita pendekatan ke masyarakat. David harus bawa satu Ricecon mungkin isi 100, David kasih menurut mereka bagaimana. Jadi semacam kuesioner, tapi tujuannya biar tahu nih, oke di daerah A ini untuk penikmat Ricecon ternyata cuma 10, di daerah B Ternyata 20. ya itu kan karena pada faktor mungkin di daerah A itu ternyata orangnya memang tipe-tipe cewek yang diet, nggak mau makan. Iya. Dari B tipe-tipe kayak kita nih Yang makan barbar gitu ya. ya. Makannya 1 kilo 2 kilo ya. Oke. Nah itu sih. Oke, jadi dari pembahasan ini teman-teman, jangan usah takut untuk beride. Ujung-ujungnya bisa jadi cuan kok. Betul. Tapi itu tadi harus dibantu, dibimbing dengan orang-orang yang kompeten di situ. Ya kayak Bang Orik ini memang untuk masalah permodalan sudah lumayan lah ya, Bang, ya. Jadi ya mungkin segitu dulu pembahasan hari ini. Solusi hukum, ingat pada hukum.